Koordinator Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi Kampak yang juga sebagai Ketua Umum LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat Asep Sumarna Toha hadir penuhi panggilan tim penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Subang pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024. Kehadiran aktivis anti korupsi yang akrab disapa Abah Batman ini ke Polres Subang tersebut untuk dipintai keterangannya sebagai pelapor atas kasus dugaan korupsi penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan wewenang di tubuh birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang yang dilaporkannya belum lama ini. Seperti diungkapkan Abah Batman kepada Perak usai memberikan keterangannya seputar kasus dugaan korupsi BPBD Subang tersebut. Hari ini agenda permintaan keterangan dari Tipikor Polres Subang terkait dengan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di BPBD Subang. Tentunya ada beberapa dugaan kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang, diantaranya adanya penyalahgunaan pada saat proses lelang terkait dengan dana dari provinsi 1,8 miliar. Di mana angka itu harusnya ditenderkan, tapi ternyata dijuksung atau tunjuk langsung. Kedua, ada beberapa kasus dugaan korupsi dana siap pakai. Uang lelah untuk Nataru termasuk juga ada dugaan pungli rekrutmen dan ada juga pungli gaji pertama rekrutmen 11 orang termasuk juga dana CSR yang diduga disalahgunakan. Intinya bahwa Abah Batman kapasitasnya itu sebagai pelapor dan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ada, termasuk juga pihaknya meminta agar kasus ini berjalan dengan on the track atau berada di jalur yang benar atau membuat kemajuan menuju tujuan yang diharapkan. Terima kasih. Hari ini kebetulan agenda permintaan keterangan dari Tipikor Polres Subang itu terkait dengan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di BPBD Subang. Itu. Ya, ada beberapa dugaan kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Di antaranya adalah adanya penyalahgunaan pada saat proses lelang terkait dengan dana dari provinsi 1,8 miliar, di mana angka itu harusnya ditenderkan tapi ternyata dijuksung, ya, penunjukan langsung. Nah, itu juga salah satunya. Yang kedua, ada beberapa kasus dugaan korupsi, di antaranya adalah dana siap pakai, ada dana uang lelah untuk Nataru, ya, untuk anggota, termasuk juga ada rekrutmen, dugaan pungli rekrutmen, ada juga dugaan pungli gaji pertama rekrutmen 11 orang itu, dan termasuk juga adanya dana CSR yang diduga disalahgunakan. Jadi banyak. Intinya bahwa kapasitas saya di sini sebagai pelapor dan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang ada. Termasuk juga kita meminta agar kasus ini benar-benar berjalan dengan on the track, ya. Berjalan dengan kalau bisa cepatnya, ya. Karena ini bicara kebencanaan, ya. BPBD adalah garda terdepan, sehingga harus dipegang oleh orang yang profesional, orang yang bertanggung jawab terhadap tugasnya. Misalnya perlengkapan. Nah, kalau perlengkapan itu tidak dirawat dengan baik karena pimpinannya tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsinya, misal radar. Ini kan radar paling utama, kan gitu. Radar tidak berfungsi, kan gitu. Perlengkapan alat bencana juga banyak yang tidak dirawat dengan baik. Nah, itu salah satunya. Sehingga menjadi pertanyaan kita, dana perawatannya kemana? Ya, itu mungkin. Dan ada satu lagi, ada salah satu tenaga honorer yang tidak pernah masuk, tapi gajinya tetap menerima, yaitu masih ada kaitan dengan kepala laksana. Ya, silakan, itu kewenangan penyidik. Kita menunggu kabar dari penyidik. Tapi intinya kita berharap penyidik bisa bergerak cepat untuk mengusut tuntas berbagai kasus di BPBD Subang agar proses deteksi atau pelaksanaan kegiatan kebencanaan itu bisa berjalan dengan baik dan benar dan lancar, tidak ada hambatan apapun. Berikut ini adalah sejumlah kasus dugaan korupsi di BPBD Subang yang dilaporkan Abah Batman tersebut.
1. Diduga ada praktek penunjukan langsung yang dilakukan secara ilegal terhadap dana bantuan provinsi tahun anggaran 2023 sebesar 1,8 miliar yang diperuntukkan belanja alat kelengkapan Pusdalops BPBD Subang. 2. Dana siap pakai DSP bulan Mei 2024 diperuntukkan untuk honor 88 orang petugas lapangan sebesar 250 juta diduga hanya direalisasikan 150.000 per orang dengan total nominal 13.200.000. 3. Pencairan SPPD fiktif bulan September 2024 sebesar 31 juta. 4. Dana belanja tak terduga BTT 125 juta tidak jelas realisasinya. 5. Dana siap pakai DSP Nataru tahun anggaran 2023 sebesar 50 juta untuk uang lelah 88 orang petugas yang diduga hanya direalisasikan 150.000 per orang dengan total nominal 13.200.000. 6. Dana CSR Pertamina untuk pengadaan tenda sebesar 15 juta diduga dipakai oleh Kepala Pelaksana BPBD Subang. 7. CSR dari Provinsi Jabar berupa semen 100 sak hanya direalisasikan 50 sak, sisanya diduga dimanfaatkan untuk pembangunan rumah keluarga Kalak BPBD Subang. 8. Dugaan pungutan liar rekrutmen tenaga honorer sebanyak 11 orang yang diduga dimintai uang sebesar 10-25 juta per orang. 9. Dugaan pungutan liar gaji pertama 11 honorer 2 juta total nominal 22 juta. Dananya diduga digunakan untuk membangun rumah istri muda Kalak BPBD Subang yang berlokasi di Cibodas, Kalijati. 10. Uang makan dan minum untuk 11 petugas lapangan diduga tidak dibagikan selama dari bulan Agustus tahun 2024 sampai dengan bulan September tahun 2024 total 8,8 juta. 11. Diduga Kalak BPBD Subang memiliki istri lebih dari satu, di mana istri kedua bernama Irma warga Cibodas Kalijati dinikahi secara ilegal. 12. Diduga Kalak BPBD Subang berselingkuh dengan bawahannya berinisial DW yang berstatus istri orang. 13. Diduga Kalak BPBD Subang kerap menggunakan fasilitas kantor termasuk tenaga bawahannya untuk kepentingan pribadi dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan Kalak BPBD Subang lainnya yang merugikan bawahannya. Dari Subang, Jawa Barat, Nurmanta Perak TV melaporkan.